Kita semua kan pengennya macam-macam ya, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa kita nggak bisa punya semuanya? Pertanyaan ini tuh bukan cuma soal keinginan pribadi loh, tapi ini adalah inti dari cara sebuah negara berjalan. Nah sekarang, kita akan bongkar sebuah konsep ekonomi fundamental yang ngejelasin dilema ini. Kedengarannya familiar banget kan? Pertanyaan ini nih yang jadi jantungnya ilmu ekonomi. Dan jawabannya? Ya, simple sekaligus rumit, kelangkaan. Intinya tuh gini, semua sumber daya kita, entah itu waktu, tenaga, uang, bahan baku, semuanya tuh ada batasnya. Terbatas. Tapi keinginan kita? Wah, itu sih nggak ada habisnya. Nah, jurang antara keinginan yang tak terbatas dan sumber daya yang terbatas inilah yang akhirnya memaksa kita untuk selalu memilih. Terus gimana caranya kita bisa memvisualisasikan semua pilihan sulit ini? Tenang, para ekonom punya alat yang keren banget buat ini. Namanya batas kemungkinan produksi, atau biasa disingkat PPF. Anggap aja ini semacam peta dari semua hal yang mungkin bisa kita capai dengan sumber daya yang kita punya. Oke, biar gampang, kita bikin skenario sederhana ya. Bayangin aja ada sebuah negara yang cuma bisa menghasilkan dua hal, titik. Cuma layanan kesehatan dan pendidikan. Nah, pilihan yang super ekstrim ini justru bakal nunjukin dengan jelas banget soal trade-off atau pertukaran yang harus mereka hadapi. Jadi, di peta PPF ini ada 3 area penting. Kalau kita ada tepat di garis kurvanya, itu artinya kita udah super efisien. Semua sumber daya kita kepake maksimal. Kalau posisi kita ada di dalam kurva, wah itu artinya ada yang nggak beres. Ada sumber daya yang nganggur. Terus gimana kalau titiknya di luar kurva? Hehe, itu mimpi kita. Tujuan yang buat saat ini belum bisa kita capai. Anda mungkin mikir, loh ini kan mirip kayak anggaran belanja bulanan saya. Mirip, tapi beda banget. Anggaran pribadi itu garisnya lurus. Soalnya harga barang di toko kan udah tetap. Nah, PPF ini melengkung. Dan ini kuncinya. Kenapa? Karena ini bukan soal duit, tapi ini soal biaya pengorbanan yang nyata bagi seluruh masyarakat. Nah, ini dia teka-teki utamanya. Kenapa sih kurva PPF itu melengkung, nggak lurus aja? Jawabannya ada di sebuah konsep yang penting banget dalam ekonomi, yaitu biaya peluang atau opportunity cost. Aturan mainnya gini, semakin kita fokus memproduksi satu jenis barang, biaya untuk nambah satu unit lagi dari barang itu justru jadi makin mahal. Bukan mahal dalam artian rupiah ya, tapi mahal dalam hal apa yang harus kita korbankan dari barang yang satunya lagi. Coba deh bayangin, sebuah negara fokus 100% cuma buat kesehatan. Terus, mereka mau mulai bikin sedikit pendidikan. Siapa yang dipindahin? Ya mungkin staf administrasi rumah sakit yang kurang pas buat kerja medis. Hasilnya, output kesehatan cuma turun dikit, tapi kita langsung dapat lonjakan besar di sektor pendidikan. Nah, ini yang namanya keuntungan mudah di awal. Sekarang kita lihat dari sisi sebaliknya. Bayangin kita udah jor-joran di pendidikan, terus kita mau nambah satu aja sekolah lagi. Sangkin udah abisnya sumber daya, kita terpaksa narik para dokter bedah ahli buat jadi guru sains. Kebayangkan, kita mengorbankan layanan kesehatan yang super penting cuma buat tambahan pendidikan yang sedikit. Inilah pertukaran sulit yang bikin kurvanya jadi menukik tajam. Oke, jadi kita udah tahu nih kalau berada di garis kurva itu artinya efisien. Tapi pertanyaannya, apakah semua titik di garis itu sama baiknya? Nah, ternyata efisien itu sendiri ada 2 macam, dan ini bedanya penting banget. Efisiensi yang pertama itu namanya efisiensi produktif. Artinya simpel banget kok, nggak ada pemborosan. Kita udah memeras setiap tetes potensi dari sumber daya yang kita punya. Nggak ada yang nganggur atau sia-sia. Jadi, kalau kita balik lagi ke peta PPF kita tadi, setiap titik di sepanjang garis kurva itu udah pasti efisien secara produktif. Nah, titik R yang ada di dalam itu jelas-jelas pemborosan. Karena dari posisi itu sebetulnya kita bisa loh dapat lebih banyak layanan kesehatan dan lebih banyak pendidikan. Simple kan? Nah, ini jenis efisiensi yang kedua, alokatif. Gampangnya gini, kalau yang tadi itu soal memproduksi dengan benar, yang ini soal memproduksi barang yang benar. Ini bukan cuma soal teknis, tapi soal apakah yang kita produksi itu beneran yang paling diinginkan oleh masyarakat. Dan disinilah pertanyaan besarnya muncul. Model ekonomi bisa nunjukin kita semua pilihan yang efisien. Tapi modal ini nggak bisa jawab mana yang terbaik. Memilih antara lebih banyak rumah sakit atau lebih banyak sekolah, itu udah bukan lagi pertanyaan ekonomi murni, tapi jadi pertanyaan tentang nilai dan prioritas kita semua sebagai sebuah masyarakat.
Sampai sini kita udah ngobrolin soal pilihan-pilihan di sepanjang kurva yang sama. Tapi, bisakah kita benar-benar melampaui batas ini? Bisakah sebuah negara dapat lebih banyak dari segalanya? Jawabannya, bisa banget. Ada beberapa cara buat mendorong batas ini jadi lebih luas. Yang paling jelas ya, kita bisa cari lebih banyak sumber daya, atau kita ciptakan teknologi baru yang lebih canggih. Tapi, ada cara ketiga yang seringkali jadi yang paling dahsyat, dan kadang-kadang nggak terduga, yaitu perdagangan. Coba kita lihat contoh ini, Amerika Serikat dan Brazil. Karena faktor iklim dan tanahnya, AS itu jago banget menanam gandum, sementara Brazil sangat efisien buat menanam tebu. Ya, sebetulnya keduanya bisa aja menanam gandum dan tebu, tapi biaya pengorbanan atau biaya peluangnya bakal jauh berbeda. Lihat deh bedanya. Buat AS, untuk memproduksi lebih banyak gandum, mereka cuma perlu mengorbankan sedikit tebu. Tapi buat Brazil, kebalikannya. Mereka jago di tebu dengan pengorbanan gandum yang kecil. Jadi, tiap negara ini punya semacam spesialisasi, di mana biaya peluang mereka lebih rendah. Nah, inilah yang disebut sebagai keunggulan komparatif. Jadi, kuncinya itu bukan soal siapa yang bisa produksi paling banyak secara absolut ya, tapi siapa yang bisa produksi dengan paling efisien, alias dengan pengorbanan paling sedikit. Jelas di sini, AS unggul di gandum dan Brasil unggul di tebu. Disinilah keajaibannya terjadi. Kalau AS fokus aja sama gandum dan Brasil fokus sama tebu, lalu mereka saling berdagang, total produksi gandum dan tebu di seluruh dunia justru meningkat. Dengan berdagang, kedua negara ini bisa menikmati lebih banyak gandum dan tebu, melebihi batas yang tadinya bisa mereka produksi sendiri-sendiri. Luar biasa kan? Jadi, bisa kita lihat ya, PPF ini adalah sebuah peta yang sangat berguna. Peta ini nunjukin batas kita, pilihan sulit yang harus kita ambil, dan bahkan cara untuk tumbuh melampaui batas itu. Tapi, peta ini nggak bisa nunjukin kemana tujuan kita. Pada akhirnya, pertanyaan terbesarnya kembali lagi ke kita semua. Dari semua hal yang mungkin bisa kita capai, apa sih yang sesungguhnya paling berarti buat kita?